Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini kami dari kelompok Walls akan mempresentasikan hasil analisis desain produk Walls dari Unilever yang mungkin saja dijelaskan oleh teman saya yaitu Dita Ayu Lestari. Halo, perkenalkan saya Dita Ayu Lestari dengan NIM 231009042. Di sini saya akan menjelaskan tentang logo produk Walls. Nah, jadi teman-teman, kata Walls ini diambil dari nama pendirinya ialah Richard Wall. Dan pada waktu itu logo Walls hanya berupa tulisan. Namun seiring berjalannya waktu, Walls mengubah logonya dengan simbol hati dan filosofinya adalah Life from the Heart, yang artinya hidup dari hati. Yang dimana ketika orang-orang melihat logo berbentuk hati ini, mereka akan melihat bahwa di tempat ini terdapat kebahagiaan. Logo ini juga menekankan bahwa produk mereka tidak hanya tentang rasa, tetapi juga tentang pengalaman emosional dan kebahagiaan yang dibawa kepada konsumennya. Dengan kombinasi warna merah dan putih, serta simbol hati, logo Walls menciptakan identitas yang kuat dan mudah diingat, sekaligus menyampaikan pesan tentang kebahagiaan, persatuan, dan komitmen terhadap kualitasnya. Nah, poin selanjutnya yaitu ada komponen produk Walls. Produk Walls terbagi menjadi 5 macam produk. Yang pertama yaitu ada Walls sendiri, yaitu terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada yang Populari dan In-Home. Yang kedua yaitu ada Cornetto, yang ketiga ada Magnum, yang keempat ada Fast, dan yang kelima ada Pedro Pop. Walls menggunakan kemasan yang menarik dan berwarna cerah untuk menarik perhatian konsumen. Misalnya, kemasan Cornetto yang memiliki desain kerucut yang ikonik dan mudah dikenali. Kemasan terbuat dari bahan yang aman untuk makanan dan dirancang untuk menjaga kesegaran produk. Selanjutnya yaitu ada garansi. Walls menjamin kualitas es krimnya melalui standar produksi yang ketat dan penggunaan bahan baku berkualitas tinggi. Meskipun tidak ada garansi resmi seperti pada produk elektronik, konsumen dapat mengandalkan reputasi merek untuk kualitas produknya. Selanjutnya yaitu ada tampilan. Produk Walls dirancang untuk terlihat menarik dengan warna cerah dan tampilan yang menggugah selera. Misalnya seperti es krim Magnum yang memiliki lapisan coklat mengkilap yang menonjolkan kesan mewah, dan ketika kita melihatnya kita menjadi kepengen. Selanjutnya yaitu ada ciri khas. Setiap produk Walls memiliki rasa yang khas, seperti kombinasi rasa coklat dan vanila pada Magnum Arabian Delight, dan untuk menarik minat konsumennya. Selanjutnya yaitu ada kualitas. Walls menggunakan bahan baku berkualitas tinggi, termasuk susu segar dan bahan alami lainnya untuk memastikan rasa yang enak dan tekstur yang creamy. Dengan teknologi produksi yang terkini, Walls memastikan bahwa setiap produk diproduksi dengan standar kebersihan dan keselamatan makanan yang tinggi. Nah, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Desita Sari. Hai guys, perkenalkan saya Desita Sari dengan NIM 231009031. Di sini saya akan menunjukkan poin yang sudah disampaikan oleh teman saya. Adapun poin berikutnya yaitu mengenai faktor seleksi produk Walls yang terdiri dari beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, nilai guna Walls. Berdasarkan kualitas dan rasa, Walls menawarkan produk es krim berkualitas tinggi dengan berbagai rasa yang menarik, sehingga dapat menciptakan kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas merek. Kemudian berdasarkan pengalaman konsumsi, yang dimana produk Walls dirancang untuk memberikan pengalaman menyenangkan seperti es krim dengan tekstur creamy dan rasa yang kaya, sehingga meningkatkan nilai guna bagi konsumen. Kedua, kemungkinan perkembangan inovasi produk, yang dimana Walls terus meluncurkan produk baru dengan edisi yang terbatas seperti Magnum dan Twister Fig a Blue untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis, yang dimana perkembangan ini menunjukkan komitmen Walls untuk beradaptasi dengan konsumen. Kemudian berdasarkan ekspansi pasar, di mana Walls memiliki potensi untuk memperluas geografis ke pasar baru, terutama di negara-negara berkembang seperti Asia dan Afrika. Yang ketiga yaitu fasilitas produksi Walls, yang dimana Walls sudah menggunakan fasilitas yang modern dengan memiliki pabrik yang canggih untuk memastikan efisiensi produksi dan kualitas produk, sehingga dapat memproduksi dalam skala besar tanpa mengorbankan kualitas. Kemudian rantai pasokan efisien, yang dimana dengan sistem rantai pasokan yang baik, Walls dapat memastikan ketersediaan bahan baku dan distribusi produk-produk yang tepat waktu. Yang keempat yaitu fasilitas perusahaan, yang dimana Walls sebagai salah satu bagian dari Unilever, Walls mendapatkan akses ke sumber daya, penelitian, dan perkembangan
yang mendukung inovasi produk dan strategi pemasaran. Kemudian, jaringan distribusi global yang dimana Walls memanfaatkan jaringan distribusi dari Unilever untuk menjangkau pasar lebih dari 63 negara sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi produk. Kemudian yang kelima ada proyeksi permintaan yang dimana berdasarkan analisis pasar, permintaan berdasarkan tren pasar menunjukkan adanya peningkatan minat terhadap es krim premium dan sehat. Kemudian berdasarkan musiman yang dimana permintaan es krim cenderung meningkat ketika musim panas dan di hari libur. Kemudian ada yang keenam, proyeksi penjualan yang dimana dengan proyeksi penjualan yang positif, Walls mampu mencapai turnover sebesar 6,9 miliar pada tahun 2021. Yang kedua yaitu ROI yang tinggi, yang dimana rasio keuntungan terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian yang ketujuh, potensi keuntungan, yang dimana margin keuntungan produk premium seperti Magnum memiliki margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan produk standar yang harganya lebih murah. Kemudian diversifikasi produk, melakukan pengembangan produk dengan menawarkan berbagai jenis es krim, Walls dapat mengurangi resiko ketergantungan pada kategori produk tertentu. Yang kedelapan yaitu jalur distribusi, yang dimana distribusi luas menggunakan berbagai jalur distribusi termasuk supermarket, toko retail, dan penjualan keliling untuk menjangkau konsumen secara efektif. Yang berikutnya itu inovasi dalam distribusi, yang dimana selama COVID-19, Walls mengembangkan layanan pengiriman langsung ke konsumen. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas produk. Kemudian, adapun faktor yang kesembilan, posisi pesaing, di mana Walls memiliki pesaing di pasar es krim global seperti Häagen-Dazs dan Ben & Jerry. Walls tetap berusaha untuk mempertahankan pangsa pasar melalui inovasi dan kualitas. Kemudian keunggulan kompetitif, dengan dukungan dari Unilever dan reputasi merek kuat, Walls memiliki keunggulan kompetitif dalam hal distribusi dan pemasaran. Kemudian ada faktor yang terakhir yaitu potensi peningkatan penjualan, yang dimana strategi pemasaran yang efektif melalui iklan pemasaran yang kreatif dan menarik serta peluncuran produk baru, Walls memiliki potensi besar untuk meningkatkan penjualan. Yang kemudian respon terhadap umpan balik konsumen, yang dimana dengan selalu mendengarkan umpan balik atau masukan konsumen dan menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pasar, Walls dapat terus menarik minat pelanggan dan meningkatkan penjualannya. Adapun poin yang berikutnya yaitu mengenai siklus hidup produk Walls, yang dimana siklus ini terdiri dari 4 siklus, yaitu yang pertama tahap pengenalan atau introduction, dimana pada tahap ini produk baru saja diperkenalkan kepada pasar, dimana perusahaan Walls melakukan promo besar-besaran untuk menarik perhatian konsumen. Contohnya peluncuran Cornetto pertama kali di Indonesia, Walls melakukan kampanye besar-besaran dengan menggandeng artis populer dan menyoroti konsep dengan es krim premium. Yang dimana pada tahap ini karakteristik penjualan masih rendah karena produk belum dikenal luas. Kemudian ada tahap yang kedua yaitu tahap pertumbuhan atau grow, yang dimana pada tahap ini sering disebut dengan tahap naik daun. Yang dimana setelah produk diterima dengan baik, penjualan mulai meningkat secara signifikan. Contohnya setelah Cornetto diterima dengan baik, Walls memperluas varian rasa dan ukuran. Muncul Magnum juga yang menjadi penanda pertumbuhan pesat Walls di pasar es krim premium. Permintaan terhadap produk meningkat yang mengakibatkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan juga meningkat, yang kemudian mulai muncul pesaing yang juga menawarkan produk yang serupa. Yang kemudian ada tahap yang ketiga yaitu tahap kedewasaan atau maturity, yang dimana pada tahap ini produk mencapai puncak popularitasnya di pasar. Penjualan stabil tetapi pertumbuhan mulai melambat karena pasar yang jenuh, dimana pesaing juga semakin ketat. Contohnya produk-produk klasik seperti Wall Classic mengalami penurunan penjualan seiring dengan munculnya banyak pesaing dan tren es krim yang lebih beragam, yang dimana pada tahap ini perusahaan harus berjuang mempertahankan pangsa pasar dengan memperbarui strategi pemasaran untuk menarik kembali perhatian konsumen atau dengan melakukan inovasi produk atau variasi mungkin diperlukan untuk tetap relevan. Kemudian ada tahap yang terakhir yaitu tahap penurunan atau decline, di mana pada tahap ini permintaan produk mulai menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh perubahan preferensi konsumen, munculnya produk pengganti atau saturasi pasar,
yang kemudian mengakibatkan perusahaan mulai rugi. Contohnya, varian es krim tertentu dari Walls musiman atau dengan konsep tertentu mungkin mengalami penurunan permintaan atau popularitas jika tidak ada inovasi atau pembaruan strategi. Pada tahap ini, strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan menghentikan produksi produk yang tidak menguntungkan, kemudian melakukan rebranding, memposisikan ulang produk tersebut. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Alivia Pejeria Anugrah. Hai, perkenalkan nama saya Alivia Pejeria Anugrah dengan NIM 23100904. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Poin selanjutnya yaitu ada faktor pengembangan produk WOLS. Yang pertama yaitu ada perubahan ekonomi, seperti daya beli konsumen. Kondisi ekonomi yang baik meningkatkan daya beli konsumen sehingga mereka lebih cenderung membeli produk baru. Sebaliknya juga, dalam kondisi ekonomi yang buruk, konsumen mungkin beralih ke produk yang lebih murah atau praktis. Selanjutnya yaitu ada tren belanja. Yang dimaksud dengan tren belanja di sini yaitu ada perubahan dalam pola belanja, seperti peningkatan belanja online, mempengaruhi cara perusahaan mengembangkan dan memasarkan produk mereka. Yang kedua, yaitu perubahan sosiologi dan demografi, seperti perubahan ukuran keluarga. Yang dimaksud dengan perubahan ukuran keluarga di sini yaitu ukuran keluarga yang semakin kecil dapat mempengaruhi jenis produk yang dikembangkan, seperti porsi makanan atau kemasan yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu preferensi konsumen. Yang dimaksud dengan preferensi konsumen yaitu perubahan dalam nilai-nilai sosial dan gaya hidup, seperti meningkatnya kesadaran akan kesehatan, mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu ada perubahan teknologi, seperti inovasi produk. Yang dimaksud dengan inovasi produk di sini yaitu kemajuan teknologi memungkinkan pengembangan produk baru dengan fitur-fitur canggih, seperti penggunaan bahan baku baru atau proses produksi yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu ada percepatan siklus hidup produk. Yang dimaksud dengan percepatan siklus hidup produk di sini yaitu teknologi baru dapat memperpendek siklus hidup produk sehingga perusahaan harus cepat beradaptasi dengan inovasi yang tetap relevan. Yang keempat, perubahan politik, seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang dimaksud dengan regulasi dan kebijakan pemerintah di sini yaitu kebijakan pemerintah terkait industri dapat mempengaruhi perkembangan produk. Misalnya regulasi yang lebih ketat mengenai keamanan makanan atau lingkungan dapat memaksa perusahaan untuk menyesuaikan produk mereka. Selanjutnya yaitu ada stabilitas produk. Yang dimaksud dengan stabilitas produk di sini yaitu ketidakstabilan politik dapat mempengaruhi rantai pasokan dan distribusi sehingga mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan meluncurkan produk mereka. Yang kelima yaitu ada perubahan lain seperti pesaing pasar. Yang dimaksud dengan pesaing pasar di sini yaitu munculnya pesaing baru atau produk substitusi dapat mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi agar tetap kompetitif. Selanjutnya yaitu ada tantangan lingkungan. Yang dimaksud dengan tantangan lingkungan di sini yaitu isu lingkungan seperti pengaruh iklim dapat mempengaruhi cara perusahaan mengembangkan produk, mendorong mereka untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Nah teman-teman, segitu saja penjelasan dari kelompok kami tentang analisis desain produk dari Unilever yaitu produk WOLS. Sekian dari kelompok kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.